Om Swastiastu, umat Dharma yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas astung kertawaran nugrahnya, kita masih diberikan kesehatan. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya, Dewa Ngakanyoman Tantra Swastika, untuk membagikan pesan Dharma yang bertajuk Satripu, Pintu Cobaan dan Rayuan Hidup. Dalam Kekawin Ramayana, Sarga 1.4 menyebutkan, Ragadi Musumeparo Rihati Yatongwanil Tanmado Ring Awak, yang memiliki arti bahwa keinginan atau kama adalah sejenis musuh yang dekat. Letaknya berada di hati, tidak jauh dari badan. Serta dalam Kekawin Niti Sastra menyebutkan, Norana Satru mengelui haning anageleng rihati tongwanye, yang memiliki arti bahwa tidak ada musuh yang lebih hebat daripada musuh yang ada dalam diri kita. Musuh itu adalah Satripu. Umat Dharma yang saya sayangi, Satripu memiliki arti Sat yang berarti 6 dan Ripu yang berarti musuh. Satripu adalah 6 musuh yang ada dalam diri kita. Umat Dharma yang saya sayangi, sesungguhnya benih dari Satripu telah kita bawa semenjak kelahiran kita yang sebelumnya. Selain itu, ada pengaruh dari Triguna yang akan memunculkan Satripu itu, terutama dari sikap tamas dan juga rajas. Selain itu, ada pengaruh dari lingkungan dan benda-benda di sekitar kita yang dapat memicu munculnya musuh-musuh tersebut. Maka dari itu, pengetahuan serta wiweka yang dilandasi dengan sikap satwam harus menjadi pawang dari Satripu tersebut. Jika kita berhasil mengendalikan Satripu, maka itu akan memunculkan perbuatan baik. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan Satripu, maka akan memunculkan perbuatan buruk. Umat Dharma yang saya sayangi, adapun bagian-bagian dari Satripu. Yang pertama ada kama. Kama atau keinginan ataupun hawa nafsu sejatinya dimiliki oleh setiap orang. Dan karena kama ini jugalah merupakan cikal bakal munculnya musuh-musuh yang lain dalam diri kita. Kama dapat memunculkan loba atau ketamakan atau kerakusan. Orang yang dikuasai loba akan merasa apa yang telah dia miliki sekarang ini masih belum cukup, sehingga dia akan berusaha untuk terus-menerus memenuhi keinginannya. Bahkan ia tidak segan untuk menyakiti orang lain demi memenuhi keinginannya. Kroda atau kemarahan timbul karena perasaan loba yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga menciptakan amarah dalam hati. Orang yang dikuasai oleh kroda akan bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang yang di sekitarnya pun akan merasa menderita, sehingga orang yang dikuasai oleh kroda tadi akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada mada. Mada berarti kemabukan. Ada 7 hal yang dapat membuat orang menjadi mabuk, yang disebut dengan Sapta Timira. Yang pertama ada surupa, yaitu mabuk karena rupa atau paras. Yang kedua ada dana, yaitu mabuk karena kekayaan. Yang ketiga ada kulina, yaitu mabuk karena keturunan. Lalu ada yowana atau mabuk karena keremajaan. Lalu ada sura yang artinya mabuk karena minuman keras. Lalu ada guna yang artinya mabuk karena kepandaian. Dan yang terakhir ada kasuran, yaitu mabuk karena keberanian. Satripu yang selanjutnya ada matsarya. Matsarya atau iri hati akan timbul ketika orang merasa bahwa dirinya dilampaui oleh orang lain, atau dirinya lebih rendah daripada orang lain. Orang yang dikuasai oleh iri hati akan merasa dirinya paling rendah, paling tersakiti, sehingga dia tidak akan segan menyakiti orang yang dia anggap melebihi dirinya. Dan yang terakhir ada moha. Moha berarti kebingungan. Kebingungan akan menciptakan pikiran yang gelap. Ketika pikiran kita menjadi gelap, kita tidak akan membedakan atau kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga orang yang dikuasai oleh moha akan dapat
menyakiti orang lain ataupun dirinya sendiri, bahkan hingga bunuh diri. Umat Dharma yang saya sayangi, tentunya kita menyadari bahwa satripu sangat berbahaya bagi keselamatan, ketentraman, dan kenyamanan diri kita. Setelah mendengarkan deskripsi tentang satripu tadi, tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri kita. Maka dari itu, kita harus mengendalikan satripu dalam diri kita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih mengendalikan? Nah, umat Dharma, sejatinya satripu tunasnya telah kita bawa semenjak kelahiran kita yang sebelumnya. Jadi, satripu tidak bisa dihilangkan dan akan terus melekat dalam eksistensi kita sebagai manusia. Jadi, satripu tidak bisa hilang, tapi bisa dikendalikan. Kuncinya ada di pikiran kita sendiri, bahwa pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita sedang dikuasai oleh satripu. Kita ambil contoh, ketika kita dikuasai oleh Kroda, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai marah. Diri kita sedang marah. Sebagai seorang manusia, tentunya kita tidak bisa mengingkari eksistensi kita untuk tidak marah. Setiap orang pasti pernah marah. Tapi, untuk mengelola serta menyadari bahwa kita sedang marah adalah hal yang penting. Umat Dharma yang saya sayangi, yang kedua, caranya adalah pengendalian gerak pikiran itu sendiri. Kita misalkan keinginan manusia. Manusia pasti punya keinginan, baik yang secara fisikal seperti nafsu atau keinginan untuk makan, refreshing, untuk menghibur diri. Pasti manusia punya hawa nafsu itu. Tapi ketika hawa nafsu itu tidak bisa kita kelola, maka kita akan mengalami stres. Nah, ketika kita stres, pikiran kita akan menjadi gelap. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pikiran kita akan menjadi gelap. Mau dengan lampu yang seterang apapun tidak akan bisa menerangi pikiran kita. Maka dari itu, kita memohon kepada Ide Sang Hyang Widi agar di Mahi ini atau pemikiran kita diberikan penerangan, sehingga kita dapat mengendalikan pikiran kita. Lalu yang terakhir, ada simbolisasi upacara potong gigi yang merupakan simbolisasi bahwa diri kita telah menghilangkan satripu dalam diri kita. Selain itu, potong gigi juga bermakna bahwa kita telah membersihkan diri kita dari musuh-musuh dalam diri kita. Umat Dharma yang saya sayangi, demikianlah Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang salah, mari saling mengkoreksi satu sama lain. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.